EXTJS. Kita lanjutkan latihan pembuatan komponen EXTJS. Terakhir kita sampai pembuatan checkbox ya. Kali ini kita akan membuat radio button. Seperti biasa, kita running dulu aplikasinya cd project EXTJS mantap app. Oke, sencha app watch. Oke, sudah running. Localhost 1841. Username mantap, password mantap. Oke, terakhir sampai dengan checkbox ini. Oke, kita buka projectnya, project folder. Oke, ini mantap app. View-nya latihan form. Oke. Iya. Kita akan buat radio. Oke, kita duplikat ya. Kita bikin radio option. Oke, misal radionya ini jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Ya, default type-nya radio field. Jenis kelamin itu 2 ya. 2 saja. Oke. Laki-laki sama perempuan. Value-nya L sama P. Oke. Kita cek. Oke, ini ya, laki-laki perempuan. Nah, ini kenapa kok radio button itu biasanya hanya milih salah satu ya. Nah, ini kan sama kayak checkbox, bisa kecentang semua. Masih mending ini bisa uncek hilang. Ini malah kepilih semua. Kenapa seperti itu? Mari kita lihat manualnya. Manual. By example aja ya. By example-nya form fit type. Ini ya, radio. Kita lihat contohnya di sini radio. Oke. Name-nya ya. Ini kan radio 1, ini juga name-nya radio 1, sama-sama name radio 1. Nah, berarti ini perlu kita kasih name jenis kelamin. Oke, kita copy paste, kita tes lagi. Iya, bisa ya. Jadi yang dipilih hanya salah satu. Jadi untuk pilih jenis kelamin ya pilih salah satu aja. Oke, itu cara membuat komponen radio. Kemudian selanjutnya HTML editor. HTML editor, di sini sudah ada belum? HTML editor.
Kita lihat di manualnya. Di contoh tadi tidak ada. Sepertinya ada, tapi harus nyari. HTML editor. Nah, ini ada HTML editor. Oke. X-tab-nya HTML editor ini ya. Berarti HTML editor itu biasanya untuk nulis artikel gitu ya. Mungkin kalau di aplikasi kita ini catatan gitu aja ya. Catatan. X-tab catatan. Salah kan? X-tab-nya itu HTML editor. Nah, feed labelnya catatan. Ini kok gini sih. Nah, simpan. Kita lihat lagi. Loh, kok tidak ada? Ini sepertinya masalah layout ini. Ya, ini mentok nih. Ini kalau di resize, wah iya nih. Kenapa seperti ini? Nah, ini config screw labelnya ini ya, screw label. Jadi biar bisa, ini height-nya kan tidak didefinisikan ini. Ya, kita cek ya di main-nya. Nah, aplikasi ini kan yang pertama di load itu adalah main-nya. Bukan pertama kali sih, setelah login, habis itu kan diarahkan ke view main. Nah, di view main ini pakai tab panel. Tab panel isinya itu berupa panel-panel. Ini ya, ini panel-panel ini. Nah, ini panel ini tidak ada definisi height-nya, jadi otomatis akan memenuhi seluruh ruangnya. Seluruh ruang ini ya, berarti ya. Dari sini sampai sini. Nah, kemudian formnya ini height-nya itu tidak definisikan juga, jadi makanya ini kepotong. Biar tidak kepotong, kita kasih config screw label true. Oke, ini kalau misalnya kenapa kok bisa tahu ini harus dikasih seperti ini ya, ini nanti kalau sudah belajar layout ya. Kita belum belajar layout. Kapan kita belajar layout di sini? Oh, belum ada ya, ini masih komponen. Ya, itu nanti di bagian layout. Nah, ini dia si jali-jali. Ya, ini jadi layoutnya ini. Dikasih screw label. Nah, karena ini height-nya nggak didefinisikan. Si panel itu kan dari sini, ujung sini sampai sini, itu panel. Nah, itu height-nya nggak didefinisikan. Jadi, isi di dalamnya pun ya hanya terlihat sebatas panelnya ini dari sini sampai bawah sini. Nah, kita kasih config scroll label baru bisa. Oke ya, jadi ini HTML editor. Catatan ya kan. Misal anak orang kaya. Nah, bisa buat ya ini kayak editing itulah ya. Kalau misalnya udah pernah pakai CMS ya, bisa lah bikin gini. Nah, itu bisa pakai
komponen HTML editor kalau di SVJS. Nah ini, oke. Kemudian ada komponen lain, file. Oke, komponen lain file. Di sini apakah ada? Ini file upload. Ya, ini ya, contohnya ini ya. Basic file upload, button only. Wah, ini udah dicontohkan nih. Kita kalau mau bikin gimana caranya? Nah, yang basic aja ini ya. Ini extract file field. Hide label true. Hide label. Oh, berarti ini nggak dikasih label ya. Reference. Oh, reference ini untuk penamaan atau identitas komponen. Nggak perlu. Nah, kita ini extract file field. Oke, kembali lagi ke latihan form.js. Kita buat misalnya upload file. Upload file ini macam-macam ya. Mungkin nantinya bisa digunakan untuk foto ya, kemudian dokumen scan KTP, scan nota, scan faktur ya, dan lain-lain ya. Nah, ini kita bisa memanfaatkan komponen ini. Seperti biasa, pembuatan komponen menggunakan X-type, lalu namanya yang mau dipakai, kemudian config-nya, fit label, misal foto, profil gitu ya. Oke, simpan, cek hasilnya. Ya, ini ada seperti ini. Nah, ini udah bisa nih dipakai. Ya, tinggal fotonya aja yang diupload. Nah, itu bisa ini. Nah, tapi ini untuk nyimpen di server dan segala macam nanti ya. Tapi cara makainya ya seperti ini, cara menggunakan komponen file upload. Kemudian ini ada display. Display itu apa? Komponen display. A display only text field which is not validate and not submit. Nah, jadi komponen dari display field ini ya, display field. Ini diperuntukkan untuk form, misal ya, seperti nama atau penomoran squen. Nah, itu kan nomor yang generate ya. Misal kita ada transaksi, misalnya ya ceritanya kita membuat aplikasi transaksi pembelian atau transaksi penjualan. Nah, itu kan biasanya punya nomor squen unik ya. Biasanya tahun, kemudian digabung dengan bulan, misal 2021 garing enggak garing, atau biasanya digabung 2021 01 itu kalau bulan Januari, 2021 02 kalau itu bulan Februari, terus tanggal mungkin ya kan. Kemudian digit selanjutnya biasanya generate ya, dari 000001 terus kemudian 002 counter terus sampai ya sehabisnya bulan itu ya. Nanti kalau ganti bulan ganti lagi 2021 02 001 lagi. Nah, biasanya kan nomor seperti ini di form itu akan ditampilkan ya, di form seperti ini itu akan ditampilkan di atas biasanya. Nah, ini kan nggak mungkin kita berubah-ubah nomornya ya, karena ini merupakan bukti transaksi ya. Nah, di EasyJS itu kita bisa memanfaatkan form ini, komponen ini ya, komponen display field. Jadi ini digunakan untuk yang sifatnya read only, jadi datanya ditampilkan, tetapi kita tidak akan melakukan pengubahan terhadap field tersebut. Nah, itu bisa kita gunakan ini, display field.
Kita coba untuk membuat komponen ini jadi display field. Display field ya. Display field ini nanti digunakan untuk data ya yang read only. Ya, artinya dia ditampilkan di suatu form tetapi dia tidak dilakukan perubahan data. Xtype display field, kemudian field label, misalnya nomor pendaftaran ya. Nah, misal nomor pendaftaran. Oke. Atau nomor anggota. Ini kan kita ceritanya bikin form biodata ya. Nomor anggota. Oke, kita coba lihat. Ya, kosong. Nah, karena ini biasanya nanti diisi sama value. Seperti ini ya. Value misalnya nomornya 2021-01, kemudian mungkin sama tanggal ya. Sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 3. Oke, tanggal 3 0000 100 3. Nah, misal begini. Oke, sini. Ya, seperti ini ya. Jadi read only cuma bisa dibaca. Jadi kalau ini terutama di form editing ya, di form editing atau form buat baru seperti ini kemudian nomornya sudah langsung ditampilkan di generate itu ya bisa juga. Oh iya, ini ada config value ya. Ini baru lagi nih ya. Jadi value seperti ini untuk mengisi suatu data ini ya. Misalnya ada nama fit. Kalau misalnya kita nanti di form editing ini value ini kita isi ya. Misal nama Ansori. Nah, ini ngisi ini ya. Ngisi suatu field. Nah, ini kan. Nah, tapi ini masih bisa diedit ya karena dia text field ya. Kemudian kalau display field itu bisa diisi tapi nggak bisa diedit. Itu ya bedanya ya. Ini text field ya bisa dirubah. Kalau misalnya mau dibikin tidak bisa dirubah itu juga bisa. Nah, namanya read only. O-nya besar. Read only true. Nah, ini misalnya enggak. Jadi display field itu sama aja text field yang dikasih config read only sebenarnya. Ini enggak juga ding. Bedanya kalau ini enggak ada kotaknya. Nah, kalau text field itu ada kotaknya nih ya. Ada kotaknya. Kelihatan nih ya kotaknya ini. Tapi ini enggak bisa diedit. Enggak bisa diedit. Ini. Nah, itu bedanya. Kalau untuk UI ya bagusnya suatu field yang nggak bisa dirubah penomornya ya pakai display field ini lebih enak mandangnya ya secara estetika gitu ya. Nah, kalau ini kan masih kelihatan kotaknya ini. Nah, oke. Lanjut hidden. Wah, hidden ini apa hidden? Dulu saya sering pakai sih, cuman belakangan ini enggak saya pakai hidden field itu. Biasanya sih dulu itu buat nampung ID hidden itu. Ini dia makainya apa ini hidden field value. A basic hidden field for storing hidden value in form. Iya, jadi ini memang kalau butuh ya. Ini tergantung dari kita ya, programmer atau analis mau pakai ini atau enggak, opsional. Tapi di SDJS ini sudah disediakan kalau misalnya ada yang suka style hidden value gini ya. Tapi kalau saya pribadi daripada menggunakan hidden field, coba ya kalau kita bikin hidden field tuh enggak kelihatan. Jadi buat apa kita bikin gini nih? Tapi ya kita coba aja ya hidden
Biasanya kalau saya dulu untuk ID, jadi kan name-nya misal data ID, biasanya sih seperti itu. Kasih label feed kok mau, coba aja kita tes. Label feednya ID data, kita refresh. Wah, enggak kelihatan, emang namanya juga di hidden. Tapi saya daripada pakai hidden field, itu sebenarnya prefer display field atau text field sebenarnya loh ya. Coba kita pakai text field. Name data ID, ya biasanya kan value ID-nya kan, ID-nya 100. Nah, sebenarnya prefer gini ya, ini dikasih label enggak mau ya. Jadi dia emang cuma loh, label feed ID data. Walah, kebalik. Ya, ini kalau misalnya kita kasih hidden, apakah kata tampil, mesinnya hilang. Ya, hilang ya. Sebenarnya prefer seperti ini, hidden display field gini. Ini kan kelihatan. Nah, tapi kita kan ada fitur, jadi semua komponen ESTJS itu punya config ini ya, hidden. Hiddennya itu bisa true, bisa false. Kalau kita kasih config hidden true, lo hilang, nggak ada ya, hidden true. Defaultnya itu hidden itu false, defaultnya semua komponen ya, ini semua komponen. Ini bisa kita kasih config ini, defaultnya hidden false. Jadi kalau saya prefer ini daripada pakai hidden field ya, karena nanti kalau untuk kebutuhan debugging ya itu tinggal seperti ini, config hiddennya ini kita set jadi false ya. Kalau emang ini mau disembunyikan ya pakai true kan, ini tadi kita config hidden true. Nah, kemudian kalau kita ada kebutuhan debugging yang hidden ini tinggal kita set jadi true ya. Kita misal bikin fungsi ya pakai controller jadi debug gitu ya. Nah, nanti muncul misal ini ID-nya kayak gini, nah itu nanti dia muncul di sini. Nah, kalau saya pribadi seperti itu. Tapi ya monggo, ini sebenarnya nanti kebutuhannya untuk submit form ya. Jadi pas ketika ngirim form, ID-nya disimpan di hidden field, nah nanti bisa dikirim. Ya ini style ini ya, flow programmer ya. Jadi bisa ditampung di hidden field. Nah, kalau saya pas diajak pas mau dikirim, nah di situ yang kita kasih parameter. Ya, itu kedepannya akan kita coba aplikasikan ya pakai hidden field atau langsung set di ajak requestnya. Jadi untuk pengenalan komponen EXTJS di bagian form ya, nomor 1 ini kita sudah tuntas ya, sampai dengan hidden field. Kita lanjut lagi di pertemuan, bukan pertemuan ya, ini video ya, di video selanjutnya. Oke, kita cukupkan sekian. Terima kasih. Salam EXTJS.